Pemakzulan Presiden Joko Widodo sebagaimana usulan Denny Indrayana kepada DPR RI bukan langkah mudah. Pakar Hukum Tata Negara Untak Surabaya berpandangan langkah konstitusional memakzulkan Presiden sulit karena secara akademik pemberhentian kepala negara hanya bisa dilakukan dengan alasan hukum dan tidak boleh dengan sangkaan secara politis. Dr. Hufron, pakar hukum tata negara Universitas 17 Agustus Surabaya menegaskan bahwa secara akademik dapat dikatakan bahwa pemakzulan atau impeachment adalah extraordinary political event di dalam sistem presidensial. Artinya kepala negara hanya boleh diberhentikan dengan alasan hukum dan tidak boleh dengan sangkaan secara politis. Terlebih jika melihat konfigurasi politik yang ada di parlemen saat ini, tidak mudah untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Hufron juga mengatakan hal tersebut dapat dicermati dari mekanisme pengambilan keputusan secara kelembagaan yang sengaja didesain sedemikian rupa agar tidak mudah, yakni dengan melibatkan 3 lembaga negara, yakni DPR, Mahkamah Konstitusi atau MK, serta MPR. Hal penting yang harus menjadi perhatian terkait dengan pemakzulan Presiden, terutama dalam konteks petisi 100 yang kemarin menghadap Menko Polhukam, meminta kepada Menko Polhukam supaya ada proses pemakzulan Presiden Joko Widodo. Kalau menurut saya satu adalah kita harus tahu persis soal alasan-alasan pemakzulan. Di dalam pasal 7A itu disebut 6 alasan. Jadi satu itu ada namanya pengkhianatan terhadap negara. Kemudian korupsi, penyuapan, melakukan perbuatan tercela, melakukan tindak pidana berat. Yang keenam adalah tidak memenuhi syarat sebagai presiden wakil presiden. Dalam konteks alasan pemakzulan, maka harus bisa dipastikan kenapa Pak Jokowi diusulkan untuk dimakzulkan. Apakah Pak Jokowi cawe-cawe terhadap capres-cawapres dan pemilu itu bisa dijadikan sebuah alasan untuk dimakzulkan? Ataukah bahwa Pak Jokowi dianggap tidak netral dalam konteks pemilu? Bisa nggak itu dijadikan alasan untuk memakzulkan? Ataukah dalam konteks yang agak lebih jauh terkait dengan berita atau wacana di mana bahwa Pak Jokowi betul atau tidak meminta kepada Ketua KPK Agus Raharjo untuk kemudian menstop kaitannya kasus Setia Novanto. Kalau itu memang hendak diselidiki lebih jauh benar atau tidak, ketiga persoalan tadi bisakah itu dijadikan alasan pemberhentian? Tentu kalau makar tidak, kalau itu disebut nyuap tidak, kalau korupsi tidak, lebih mendekati perbuatan tercela. Tetapi apakah dari berbagai peristiwa tadi itu bisa memenuhi kategori atau kualifikasi sebagai melanggar pasal 7A, yaitu perbuatan tercela, itu adalah wilayah Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus dan mengadili soal apakah alasan-alasan tadi bisa masuk sebagai salah satu alasan pemakzulan Presiden. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan prosedur. Prosedur pemakzulan Presiden setelah perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu lebih bersifat ketat dibanding ketika proses pemakzulan Gus Dur, karena proses pemakzulan Gus Dur lebih bersifat politik ketimbang bersifat yuridis. Lebih lanjut, Hufron berpandangan bahwa wacana pemakzulan yang dilontarkan Denny Indrayana cukup dimaknai sebagai diskursus akademik dan secara politik agar anggota DPR RI menyikapinya sesuai kewenangan konstitusional yang ada.